Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Jadi hari ini Mister akan membagikan tutorial bagaimana cara pelaksanaan ujian praktek nanti, sehingga nanti saat anak-anak sudah ujian praktek, anak-anak tidak ada kebingungan lagi dalam menyelesaikan tugas-tugas atau petunjuk yang Mister berikan ya. Jadi di sini anak-anak yang belum sempat mengenal Chromebook, ini Chromebook anak-anak ya. Jadi anak-anak yang sudah sempat mengenal Chromebook mungkin tidak asing lagi ya dengan Chromebook ini anak-anak ya. Jadi yang pertama anak-anak lakukan dalam ujian praktek nanti adalah tentunya anak-anak menghidupkan WiFi dulu anak-anak ya. Jadi pastikan WiFi anak-anak sudah terhubung dengan cara pilih pojok kanan bawah anak-anak ya. Nah di sini Mister sudah terhubung dengan D-Link ya. Jadi anak-anak nanti silakan anak hubungkan juga dengan WiFi yang ada di sekolah anak-anak ya. Oke, kalau sudah anak-anak yang akan dilakukan adalah membuka drive terlebih dahulu anak-anak ya. Jadi semua file anak-anak akan disimpan di dalam Google Drive. Caranya silakan anak-anak pencet pojok kiri bawah. Kemudian di sini akan muncul menu baru. Silakan pencet pada bagian atas anak-anak ya, tanda panah ke atas. Kemudian pilih Google Drive. Nah, ini untuk tampilan Google Drive anak-anak. Jadi file anak-anak akan disimpan di sini. Tapi sebelum itu silakan anak-anak baca petunjuk yang Mister akan berikan saat ujian praktik nanti. Jadi ujian praktiknya, petunjuknya akan mirip seperti yang Mister tampilkan di sini anak-anak ya. Jadi ada beberapa perbedaan saja, tapi ini secara umum hampir sama dengan ujian praktik nanti ya. Jadi ada 6 petunjuk yang harus anak-anak pahami. Jadi silakan ikuti dengan pelan-pelan saja anak-anak ya. Jadi petunjuk pertama silakan buat file di Google Slide di Drive anak-anak. Jadi membuat Google Slide-nya di Drive dengan folder ujian praktik TIK, kemudian masuk ke dalam kelas ya. Nah, sekarang kita ikuti petunjuk pertama. Jadi disuruh ke folder ujian praktik anak-anak ya. Jadi ujian praktik ada di sini anak-anak ya. Jadi silakan dipencet ujian praktik foldernya, pencet 2 kali. Kemudian silakan anak-anak masuk ke kelasnya anak-anak ya. Jadi di sini ada beberapa kelas. Anak-anak masuk sesuai dengan kelasnya anak-anak masing-masing. Misalnya di sini Mister adalah kelas 9B misalnya. Mister masukkan ke kelas 9B, pencet 2 kali. Nah, kemudian sudah di dalam kelas, diperhatikan lagi sekali anak-anak di bagian atasnya sudah masuk ke dalam 9B ya. Nah, kalau sudah anak-anak silakan buat Google Slide-nya di dalam sini anak-anak dengan cara klik baru yang ada di pojok kiri atas ya. Nah, kalau sudah akan muncul menu baru anak-anak. Jadi silakan pencet Google Slide. Oke anak-anak ya. Jadi untuk petunjuk pertama kita sudah lakukan dengan benar ya. Jadi sekarang kita masuk ke petunjuk nomor 2. Jadi anak-anak petunjuk nomor 2, berikan file name Google Slide dengan nama ujian praktik, NIS, nama lengkap, kelas ya. Jadi ini untuk file name-nya anak-anak ya. Untuk UP ini artinya ujian praktik ya anak-anak ya. Kita singkat saja. Jadi silakan anak-anak masuk ke Google Slide-nya lagi. Silakan diganti file name-nya di sini anak-anak. Jadi ganti nama ya. Silakan diketik uji UP underscore NIS-nya anak-anak ya. Berapa NIS anak-anak? Jadi misalnya Mister 21 misalnya, anggap saja 21 dulu NIS-nya, kemudian underscore nama anak-anak ya. Jadi namanya siapa? Di sini namanya misalnya nama lengkap ya, IKD Saputra ya. Nah, kemudian isi kelas anak-anak underscore kelasnya, kelas apa? 9B ya. Jadi ini petunjuk nomor 2 anak-anak ya, harus diikuti. Kalau sudah silakan pencet sembarang saja, di mana saja boleh anak-anak ya. Kemudian kita lihat lagi petunjuk nomor 3 anak-anak. Silakan dilihat petunjuk nomor 3. Nah, kemudian buatlah file presentasi dengan tema alam. Jadi temanya tentang alam. Untuk di contoh ini anak-anak, untuk di ujian praktek akan berbeda. Jadi ini sebagai gambaran saja. Jadi tentang alam, jumlah slide minimal 5 slide dengan ketentuan slide sebagai berikut. Jadi untuk slide pertama itu judul presentasi, diisi judul presentasi dan identitas anak-anak. Identitas mencakup NIS, nama lengkap dan kelas ya. Jadi untuk judul presentasi itu bukan temanya anak-anak. Jadi tema alam itu apa yang anak-anak mau jadikan judul. Nah, jadi anak-anak harus berpikir cepat di sana biar waktu tidak cepat habis anak-anak ya.
Nah, sebagai contoh di sini tentang alam, Mister akan buat judulnya yaitu tentang Pulau Bali, anak-anak. Ya, jadi di sini Mister masukkan tentang Pulau Bali. Alam bebas ya anak-anak, boleh Pulau Bali, boleh yang lain. Atau tumbuh-tumbuhan juga bisa anak-anak ya, karena itu menyangkut juga dengan tema alam ya. Sini misalnya Pulau Bali, karena ini berkaitan juga dengan alam ya anak-anak ya. Nah, kalau sudah di sini selain judul anak disuruh memberikan identitas di slide 1 ya. Jadi identitasnya tadi ada nama, NIS sama kelas anak-anak ya. Jadi namanya Kadek Saputra. Kemudian Mister isi kelas, isi NIS ya anak-anak ya. NIS-nya 21, kemudian kelas 9B. Nah, untuk tampilan sendiri anak-anak bisa menggunakan tema yang di sini anak-anak ya untuk menggantinya ya. Atau anak-anak bisa mengganti secara manual, yaitu kalau anak-anak masih ingat di menu apa anak-anak? Menu slide ya. Slide, kemudian di sini ada ubah background. Ya. Kemudian di sini Mister ganti warnanya misalnya jadi kuning anak-anak. Nah. Kemudian Mister pilih selesai ya. Nah, ini untuk slide pertama. Kemudian untuk slide kedua kita lihat lagi contohnya, petunjuknya. Slide kedua anak-anak membuat subjudul atau submateri ya. Nah, di sini ketentuannya ada 5 slide anak-anak untuk minimal slide-nya ya. Kalau anak baca di petunjuknya, jadi kita harus menambahkan lagi 4 slide anak-anak ya. Atau anak-anak biar gampangnya silakan anak buat 5 slide dulu anak-anak ya. Nah, jadi kita tambahkan dulu slide-nya. Yang masih lupa cara menambahkan slide di bagian sini ya, tanda plus ini anak-anak silakan pencet sampai jumlah slide-nya ada 5. Nah, ini udah 5 anak-anak ya. Jadi slide kedua tadi disuruh untuk menambahkan submateri atau subjudul ya. Nah, di sini Mister akan menggunakan subjudulnya dengan layout blank anak-anak ya. Jadi caranya mengganti layout, anak-anak klik sembarang dulu di luar kertas, kemudian pilih tata letak, kemudian di sini Mister ganti jadi blank. Nah, kemudian Mister akan ganti atau menambahkan submaterinya anak-anak ya. Jadi di sini Mister menggunakan bentuk untuk menambahkannya. Mister akan berikan judul dengan cara klik spasi submateri ya. Oke, kemudian untuk memberikan dia ke tengah, klik titik 3 yang ada di pojok kanan, kemudian di sini ada namanya ratakan ya, kemudian pilih yang center ya. Kalau Anda ingin merubah ukuran tulisan, jenis tulisan, silakan pencet dulu garisnya sampai tidak ada kedip-kedip anak-anak. Nah, seperti ini anak-anak ya. Sampai hilang kedip-kedipnya baru klik tanda plus anak-anak. Ya. Nah, oke, kalau sudah, kalau ingin mengganti warnanya pada bagian fill ya, pada bagian kaleng cat, Mister akan ganti warna kotaknya menjadi kuning. Nah, kalau ingin mengganti warna tulisan di bagian A anak-anak ya. Di sini ada namanya text color atau warna teks. Nah, di sini warnanya kalau misalnya diganti anak-anak silakan diganti. Di sini Mister ganti jadi biru ya. Nah, kemudian subjudulnya anak-anak. Jadi anak-anak silakan menambahkan subjudul terserah anak-anak ya berapa. Yang penting 5 slide ini terpenuhi anak-anak. Jadi Mister menambahkan lagi 3 slide anak-anak ya. Misalnya Mister buat sini Mister akan tambahkan ada 3 kotak anak-anak ya. Jadi Mister duplikat ini anak ya, menggandakan dengan cara Ctrl D ya. Tangan kiri tekan Ctrl, tangan kanan tekan D, akan membuat bentuk yang sama ya. Tapi kalau anak bingung membuat Ctrl D, silakan buat secara manual kotaknya anak ya. Nah, di sini Mister akan masukkan submateri untuk Pulau Bali. Jadi anak-anak ada banyak ya submateri yang bisa anak masukkan. Anggap saja ini daftar isinya anak-anak ya. Misalnya di sini untuk submaterinya yang pertama adalah pengertian
Pulau Bali misalnya. Jadi anak-anak menentukan sendiri apa submaterinya. Kemudian submateri yang kedua misalnya tentang pariwisata atau tempat wisata ya anak-anak ya, tempat wisata Pulau Bali. Kemudian yang terakhir misalnya misal berikan budaya Pulau Bali. Nah, kalau sudah anak-anak, jadi sudah ada 3 materi yang ada di slide anak-anak. Kemudian di bagian slide 3, 4, 5 ini memasukkan penjelasan dari ketiga sub materi ini ya. Jadi di slide ketiga anak-anak nanti buat pengertian Pulau Bali dijelaskan ya. Nah, di sini anak-anak misalnya ini Mister ganti layoutnya jadi blank ya anak ya. Kemudian Mister rubah ke dalam bentuk ya. Di sini ada penjelasan atau judulnya dulu anak-anak. Judulnya yaitu submateri yang pertama anak-anak lihat anak-anak buatnya pengertian Pulau Bali. Jadi di sini dibuat juga pengertian Pulau Bali. Nah, di sini Mister akan masukkan gambar dan penjelasannya anak-anak ya. Jadi penjelasannya silakan anak-anak pakai apa saja, boleh kotak juga anak-anak ya. Jadi penjelasannya misalnya di sini adalah pengertian Pulau Bali adalah Pulau Bali merupakan sebuah provinsi yang ada di Indonesia dengan Kabupaten Denpasar mana ya. Nah, misalnya seperti ini anak-anak. Nah, ini untuk penjelasannya. Kemudian anak-anak bisa memasukkan gambar anak-anak ya. Jadi di sini ada ketentuannya anak-anak. Di ketentuan nomor 5 atau petunjuk nomor 5 bisa menyisipkan beberapa hal pendukung untuk nilai tambahan seperti gambar, hyperlink, dan background ya anak-anak ya. Jadi silakan anak-anak memasukkan gambar bebas anak-anak ya, tapi sesuai dengan judulnya. Kalau ini tentang Bali ya Bali, anak-anak cari gambarnya ya. Nah, untuk memasukkan gambarnya ini bisa besarkan sedikit tulisannya dulu. Anak-anak masuk ke menu slide. Maksud Mister ke menu sisipkan anak ya, sisipkan. Kemudian di sini ada gambar ya. Anak-anak bisa masuk ke dalam upload dari komputer ya. Kalau dari upload dari komputer silakan anak-anak cari di file saya anak ya. Kemudian dicari di folder gambar. Nah, di sini ada alam Bali ya, misalnya bisa masukkan nih. Nah, ini anak-anak ya. Jadi seperti ini anak-anak untuk Pulau Balinya, untuk submateri yang pertama ya penjelasannya. Kalau anak ingin menambahkan tanda panah juga tidak apa-apa anak-anak ya, silakan ditambahkan biar lebih menarik atau mudah dipahami ya. Nah, ini kalau anak-anak ingin memasukkan background silakan anak-anak masukkan backgroundnya ya, seperti cara yang tadi Mister jelaskan. Kemudian untuk slide yang keempat itu silakan anak kembali ke slide 2 dulu, silakan dibaca dulu tempat wisata Pulau Bali. Berarti di sini anak-anak jelaskan tentang tempat wisata Pulau Bali di slide 4. Nah, bisa ganti jadi menjadi blank dulu anak-anak. Jadi di sini silakan anak-anak buat judulnya tentang tempat wisata Pulau Bali ya. Nah, apa saja nah silakan jelaskan. Di sini misalnya mau memakai bentuk lain silakan anak-anak ya. Bentuknya tidak harus sama dengan yang ada di tutorial anak-anak ya. Nah, apa saja tempat wisata di sini bisa jelaskan ada
Pantai Kute, ya, Gunung Batur, kemudian Pantai Sanur, kemudian ada Pandawa atau Pantai Pandawa anak-anak ya. Nah, sebenarnya masih banyak lagi anak-anak, ada tempat wisata di Pulau Bali. Jadi Mister jelaskan 4 saja anak-anak ya. Silakan nanti anak-anak untuk di ujian prakteknya anak-anak silakan menyebutkan lebih banyak lagi. Tapi untuk temanya bukan tentang alam anak-anak ya. Nah, kemudian anak masukkan gambar lagi biar lebih menarik anak-anak. Caranya sisipkan, kemudian pilih gambar. Nah, kalau tadi Mister masuk lewat upload dari komputer, anak bisa langsung lewat internet anak. Jadi telusuri internet. Nah, di sini anak tinggal ketik saja, misalnya tempat wisata ya, wisata Bali. Nah, ini akan otomatis dicarikan anak ya. Nah, di sini Mister pakai pantai, diklik, kemudian pilih sisipkan. Nah, otomatis dia akan memasukkan gambar. Nah, ini ya anak-anak ya. Kalau tadi memasukkan gambar lewat komputer, ini lewat internet langsung ya. Nah, kemudian untuk slide 5 atau slide terakhir, itu sub menu terakhir anak-anak. Ini tentang budaya Pulau Bali. Ya, silakan anak-anak tulis di slide 5 tentang budaya Pulau Bali ya. Saya ganti tata letak jadi blank lagi. Kemudian di sini adalah budaya Pulau Bali ya. Nah, di sini Mister masukkan kotak lagi biar mempercepat tutorial anak-anak ya. Kalau anak nanti ingin bentuk yang lain silakan. Jadi budaya Pulau Bali apa saja silakan anak-anak ya. Ada tari-tarian ya. Tari-tarian. Ada banyak tari-tariannya, salah satunya misalnya kecak anak-anak ya. Nah, ini untuk penjelasan di bagian budaya Pulau Bali. Nah, kalau anak ingin memasukkan gambar silakan ya anak ya. Jadi caranya sisipkan, kemudian gambar, pilih telusuri internet. Nah, di sini Mister pakai internet lagi anak-anak. Nah, misalnya Mister cari kecak. Nah, kecak Bali anak-anak. Nah, ini Mister klik, kemudian pilih sisipkan. Jadi seperti ini anak-anak ya. Jadi ini merupakan penjelasan atau presentasi yang sudah Mister buat sesuai dengan petunjuk yang ada di sini anak-anak ya. Nah, di sini kalau anak-anak ingin memasukkan hyperlink silakan anak-anak masukkan hyperlinknya ya. Nah, kemudian untuk petunjuk yang nomor 6 dalam pembuatan slide presentasi silakan gunakan jenis tulisan, warna tulisan dan background yang mudah dipahami dan dilihat. Jadi anak-anak silakan anak-anak atur ya jenis tulisan serta warna tulisan anak-anak sehingga mempermudah untuk orang lain melihat ya. Nah, itu saja anak-anak untuk pembuatan presentasi. Nanti kalau sudah selesai anak-anak silakan anak-anak kirim ya, untuk terutama untuk anak-anak yang tidak bisa hadir ya. Jadi anak-anak yang mengerjakan di rumah khususnya itu anak-anak bisa kirim file presentasinya dengan cara klik bagikan ya. Kemudian di sini anak-anak silakan masukkan emailnya Mister anak-anak ya. Emailnya Mister yaitu isaputra54 guru.smp.belajar.id. Dot itu artinya titik kan anak ya. Nah, ini anak-anak silakan anak dicermati ya. Kemudian
silakan di bagian pesan ini anak-anak ketik nama anak-anak atau UP underscore NIS-nya anak-anak, NIS, kemudian nomor NIS-nya, nama lengkap, kemudian kelas ya. Kalau sudah anak-anak silakan klik kirim ya. Nah, itu saja anak-anak untuk tutorial hari ini. Silakan anak-anak pelajari secara berulang video Mister. Nah, dengan tujuan nantinya anak-anak di dalam ujian praktek nanti tidak ada kebingungan lagi dalam proses pengerjaan. Terima kasih.